Assalamualaikum. Kita sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin tanya dulu nih, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kita ini dulu ya, absen dulu ya sebelum mulai pelajaran. Pak Dela Prianto, Hadir Pak. Edi Setiawan, Hadir Pak. Deki Saputra, Hadir. Ferdian Natawadi. Hadir Pak. Oh, jadi ada semua ya? Baiklah. Ini sebelum kita langsung pelajaran, mungkin untuk murid-murid jika ada di sampingnya sampah atau meja yang kurang rapi mungkin boleh diluruskan kembali. Baik Pak. Kita membaca doa dulu ya sebelum pembelajaran ya. Ya Pak. Mungkin boleh dipimpin oleh Fadil untuk doanya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dimulai. Di sini Bapak ingin tanya dulu nih pada anak, apakah ada yang tahu kita bakal mempelajari apa hari ini? Enggak Pak. Tahu ya? Baiklah. Di sini langsung saja kita akan mempelajari tentang peradaban Daulah pada Utsmani. Di sini Bapak akan menjelaskan 3 poin tentang peradaban Daulah Utsmani. Yang pertama itu ada sejarah, pembentukan dan kesuksesan dari Daulah Utsmani. Yang kedua ada kontribusi peradaban dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada kehidupan sosial dan warisan sejarah. Kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Itu ada sejarah, pembentukan dan kesuksesan dari peradaban Daulah Utsmani. Di sini kita langsung saja ke asal usul dan pendirian dari Daulah Utsmani, yaitu ada kabilah Kai, di mana Daulah Utsmani berangkat dari suku pengembara Oghuz Turki yang dipimpin oleh Ertugrul yang kemudian menetapkan di wilayah Anatolia untuk mempertahankan perbatasan dari serangan luar. Jadi di sini maksudnya adalah Daulah Utsmani ini itu membentuk sebuah pertahanan yang kuat agar terhindar dari serangan musuh yang dari luar. Adapun yang kedua itu ada kepemimpinan yang pertama, Utsman yang pertama, yaitu sebagai tokoh pendiri Utsman I. Dia memanfaatkan lemah-lemahnya kekuasaan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Bizantium untuk mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya pada tahun 1299 dengan meletakkan dasar kedaulatan bagi keturunannya. Dan yang berikutnya ada ekspansi awal, di mana strategi militer yang fokus pada penguasaan wilayah strategi perbatasan Bizantium ini memungkinkan negara kecil ini tumbuh menjadi kekuatan yang regional yang solid dalam waktu singkat. Jadi dengan strategi militer ini, peradaban Daulah di Utsmani itu menjadi kekuatan yang besar. Dari yang kecil diteruskan dibuat untuk tumbuh sehingga bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam waktu yang singkat.
emas. Jadi dengan strategi yang sangat bagus dan inovatif ini, dengan ini peradaban Daulah Utsmani itu semakin kuat karena bisa menembus dari tekanan musuh, baik itu jalur darat maupun jalur laut. Adapun yang kedua yaitu kepemimpinan Sultan Mahmud II, di mana adapun visi strategi yang digunakan yaitu dengan keteguhan pemimpin muda yang berhasil membuat sejarah dalam menguasai ibu kota Bizantium. Di sini maksudnya adalah dengan strategi ini bangsa atau dari Daulah Utsmani ini mendapatkan sebuah kekuatan baru sehingga dia bisa mewujudkan sejarah yang menguasai kota Bizantium. Adapun yang ketiga yaitu transformasi geopolitik global. Ini menandai berakhirnya abad pertengahan dan berubahnya Konstantinopel menjadi Istanbul sebagai pusat peradaban Islam yang baru. Jadi dengan berakhirnya abad pertengahan itu membuat Konstantinopel berubah menjadi Istanbul sebagai pusat pertahanan di peradaban Daulah Utsmani. Yang berikutnya ada era keemasan Sultan Sulaiman Al-Qaruni, yaitu di sini ada kodifikasi hukum. Ini menyusun sistem hukum kanun Utsmani yang menyatukan hukum syariat dan adat untuk keadilan administrasi. Jadi di sini dengan menyusun sistem hukumnya seperti ini, yaitu Kauni Utsmani, ini akan menyatukan hukum dan sistem adat yang ada di sana. Dan yang kedua ada ekspansi wilayah. Ini memperluas pengaruh kekuasaan hingga ke jantung Eropa Tengah, Afrika Utara, dan menguasai jalur perdagangan Mediterania. Adapun yang berikutnya itu ada kemajuan budaya, yaitu membina perkembangan arsitektur, seni, dan sastra yang mencapai puncaknya melalui karya monumental arsitek Minar dan Sinan. Di mana di sini salah satu yang ketiga itu yang membuat era keemasan ini yaitu salah satunya adalah kemajuan budaya. Dengan kemajuan budaya ini membuat peradaban di Turki Utsmani ini menjadi lebih maju karena ada perkembangan arsitektur yang pesat. Yang berikutnya ada arsitektur dan seni visual. Di sini ada keagungan arsitektur, yaitu pembangunan struktur megah seperti Masjid Sulaimania dan Selimiye yang dirancang oleh arsitek legendaris Mimar Sinan, menggabungkan kubah besar dengan menara ramping, menciptakan standar baru bagi estetika visual Islam. Yang berikutnya ada kekayaan seni. Di sini adalah warisan seni visual tercermin dalam keindahan kaligrafi yang rumit, keramik yang berwarna khas, serta seni miniatur dan turun karpet yang menjadi komoditas budaya bernilai tinggi di pasar internasional. Yang berikutnya ada harmoni desain, di mana ini integrasi gaya Bizantium dan motif Islami dalam istana serta tempat ibadah yang menunjukkan kemampuan Daulah Utsmani dalam menyerap keberagaman budaya menjadi identitas visual yang unik dan megah. Itulah adalah salah satu dari arsitektur yang sangat bagus dan terkenal yang ada di peradaban Daulah Utsmani.
Nah, di sini yang berikutnya ada sistem administrasi dan militer, di mana sistem yang pertama itu ada struktur birokrasi pusat, yaitu pembentukan jabatan wazir agung sadrazam sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung pada sultan untuk efisiensi birokrasi. Yang kedua ada korps militer jasisari, yaitu mana pengembangan pasukan elit infanteri yang disiplin dan loyal dengan sistem rekrutmen untuk menjaga stabilitas pertahanan negara. Yang ketiga ada sistem timar, yaitu penerapan manajemen lahan feodal untuk mendukung logistik militer dan pengumpulan pajak daerah secara terorganisir. Nah, ini adalah salah satu sistem yang digunakan oleh peradaban pada Budaya Utsmani, yaitu dengan sistem militer administrasi dan militer. Nah, adapun yang berikutnya ada kemajuan pendidikan dan literasi. Di peradaban Utsmani juga itu mengalami kemajuan pendidikan dan literasi, yaitu salah satunya pendidikan madrasah, di mana itu membangun jaringan lembaga pendidikan formal yang terstruktur untuk mengajarkan ilmu agama dan sains di seluruh wilayah kesultanan. Perpustakaan lengkap, mengembangkan tradisi hibah, buku, dan pembangunan perpustakaan umum guna meningkatkan aksesibilitas ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Yang ketiga ada tradisi penulisan manuskrip, mendorong produktivitas cendekiawan dalam menghasilkan karya tulis di bidang hukum, astronomi, dan kedokteran dengan estetika kaligrafi tinggi. Nah, poin yang ketiga yaitu kita yang dibahas adalah kehidupan sosial dan warisan sejarah. Nah, di sini ada toleransi beragama atau sistem milet, di mana ini ada otonomi komunitas, itu di mana sistem ini memberikan wewenang kepada kelompok agama non-muslim seperti Kristen dan Yahudi untuk mengelola urusan internal mereka sendiri, termasuk hukum, keluarga, dan pendidikan tanpa campur tangan langsung dari lingkungan pusat. Nah, jadi sistem ini, komunitas ini, yaitu di mana non-muslim itu bisa mengatur semuanya atau mengelola sistem yang ada di dirinya itu secara sendiri atau mandiri. Ya, di sini kita langsung saja yang berikutnya yaitu tradisi budaya dan kuliner, di mana akulturasi budaya yaitu ada integrasi elemen seni, arsitektur, dan adat istiadat dari wilayah Bizantium, Persia, Arab ke dalam identitas Turki Utsmani. Dua ada diplomasi kopi, itu pengembangan budaya kedai kopi sebagai pusat integrasi sosial, diskusi intelektual, dan penyebaran informasi masyarakat urban. Yang ketiga adalah warisan kuliner, yaitu menciptakan teknik memasak istana yang kompleks seperti lava dan kebab. Nah, di sini ada pun yang berikutnya ada kemunduran dan transformasi modern, yaitu fakta internal dan eksternal, yaitu mengalami disintegrasi politik akibat pengembangannya kepemimpinan pusat serta tekanan militer dan ekonomi dari kekuatan kolonial barat. Jadi maksudnya adalah faktor kelemahan ini mengalami sebuah kemunduran karena pemimpin pusat serta militer yang sudah dibangun itu runtuh atau kekuatannya menjadi lemah. Yang kedua ada gerakan reformasi tanzimat, yaitu penerapan modernisasi birokrasi, hukum, dan pendidikan yang bertujuan menyelaraskan struktur negara dengan standar modern Eropa. Yang ketiga ada peralihan menjadi republik. Transformasi radikal pasca Perang Dunia I yang mengakhiri sistem khalifahan dan membentuk negara bangsa Turki yang sekuler. Nah, inilah tiga dari alasan kenapa kemunduran pada peradaban Utsmani itu menjadi hancur atau menurun. Baiklah, mungkin itulah yang dapat Bapak
sebuah mapping tentang peradaban Utsman peradaban Daulah Utsman, di mana kalian membuat mapping secara berkelompok. Kita kelompoknya akan dibagi menjadi 3 kelompok saja. Nah, itu setiap kelompok akan membahas tentang ada yang masa pertempuran, ada masa emasnya, dan ada yang menjelaskan tentang awal berdirinya peradaban Islam Utsmani. Itu akan dikumpulkan tugasnya. Baiklah, itulah yang Bapak dapat jelaskan pada materi kita pada hari ini. Bapak mohon maaf jika apa yang Bapak sampaikan atau yang Bapak berikan itu masih kurang jelas. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak akhiri sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini menjadi lebih bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Di sini Bapak yang mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.